Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai strukturalisme dalam ekonomi politik, yang di dalamnya itu ada isu, aktor, serta asumsi dasar dalam ekonomi politik. Langsung saja kita ke bagian pertama. Pertama adalah ekonomi strukturalisme dalam ekonomi politik. Isu dalam ekonomi strukturalisme atau marxisme yaitu bahwa struktural yang akan menentukan hasil. Marx juga berpendapat bahwa struktural kelas dapat menghasilkan eksploitasi, konflik, serta krisis dalam negara. Apa sih yang dimaksud ini? Jadi, Marx juga meyakini bahwa inti dari kekuatan ekonomi yakni modal. Di dalam praktek kapitalis, kaum pemilik modal atau kaum borjuis serta kaum proletar akan selalu terlibat dalam konflik untuk menguasai faktor-faktor produksi. Oleh sebab itu, menurut Marx, dalam sejarah akan dipenuhi oleh perjuangan yang berasal dari struktural ekonomi tersebut. Dan pada akhirnya, konflik ini akan menjadi sebuah revolusi yang menghasilkan masyarakat serta ekonomi sosialis. Strukturalisme dapat melihat peran pemerintah di dalam bidang ekonomi hanyalah untuk membantu dalam pelaksanaan interest dari sektor privat atau kelas kapitalis. Strukturalisme juga menjelaskan bagaimana sebuah individu akan mendefinisikan kepentingannya dalam mencapai kesejahteraan melalui kapitalis. Apabila pemerintah tidak mendorong interest kelas kapitalis, maka sektor privat tidak akan mendapatkan keuntungan jika terjadi capital strike. Maka dari itu bisa menghambat kapitalis dalam memberi keuntungan terhadap ekonomi domestik tersebut. Kedua adalah aktor ekonomi strukturalisme dalam ekonomi politik. Di dalam pandangan Marxisme yang mendasari adalah materialisme. Marx meningkatkan terhadap aspek ekonomi sehingga dapat meningkatkan kelas sosial seperti kelas borjuis dan kelas proletar dalam menentukan kebijakan politik sesuai kelas yang ada. Di sini Marx beranggapan bahwa ekonomi dalam negara merupakan hal yang utama, karena aktor utama di dalam ekonomi ini adalah negara yang dikuasai oleh sekelompok kelas individu yang dapat menguasai sumber daya yang berada di dalam negara ini. Marx juga mempunyai beranggapan bahwa ekonomi politik itu sebagai studi yang muncul karena berkembangnya kapitalisme. Pada sejarah perdagangan yang muncul di era kapitalis dapat didefinisikan sebagai nilai yang lebih pada proses sirkulasi komoditas dalam proses produksi secara sistem kapitalis. Maka dari itu setiap nilai-nilai diperbesar menjadi nilai yang lebih, dan hal itu tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat kapitalis, tetapi juga masyarakat yang didirikan atas produksi komoditas kecil-kecil tersebut. Yang terakhir adalah asumsi dasar strukturalisme dalam ekonomi politik. Di dalam struktur ekonomi yang mempunyai pengaruh besar di dalam distribusi kekuasaan, kekayaan, serta kegiatan perekonomian yang mengeksploitasi tenaga kerja manusia dengan pemilik modal sebagai penguasaan yang terdapat sistem kelas di dalamnya. Yang dimaksud sini adalah di dalam ekonomi politik, pemilik modal bukanlah pemerintah ataupun warga negara saja, akan tetapi penguasaan masyarakat itu yang sebenarnya. Untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar, pemilik modal akan memanfaatkan tenaga kerja yang sudah dibayar secara semaksimal mungkin. Pemilik modal juga menciptakan keuntungan bukan karena teknologi yang diproduktif, akan tetapi karena adanya kekuatan yang dominan, hingga pemilik modal dapat membayar sehingga dengan upah yang nilainya kurang dari barang yang diproduksi. Dan hal tersebut yang kemudian mendorong kelas yang berkuasa untuk bisa memiliki kepentingan di dalam negara kapitalis tersebut.
teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai strukturalisme dalam ekonomi politik. Dan semoga